Halo, seperti jumpa lagi dengan kami MJ Indonesia. Hari ini kita akan membahas apakah bisnis properti itu harus punya lahan yang luas, tanah yang luas, tanah lokasi itu sawah seperti. Tidak juga ya, ada asumsi kita hilangkan dulu bahwa bisnis properti itu harus punya lahan tanah yang luas. Enggak, kita bisa berbisnis properti dari halaman Anda. Kalau Anda punya halaman, punya rumah tapi halamannya agak luas, itu bisa saja terjadi, bisa 3 kapling 4 kapling. Anda mulai dari sana dulu, sahabat properti. Ini cara mudah pemula memulai bisnis properti dari halaman rumah Anda sendiri. Oke, caranya gimana? Kita bahas. Oke, lanjut. Nah, oke, sahabat properti, kita lanjut lagi ya. Bagaimana cara berbisnis properti tidak dengan tanah yang luas yang besar, tapi di halaman rumah kita saja. Jadi kalau Anda punya tanah di depan rumah Anda atau di belakang atau di mana saja yang ada halamannya luas, itu bisa kita manfaatkan sebagai bisnis developer pemula ya. Developer pemula juga developer individu tanpa PT, sahabat properti. Nah, ini mudah sekali sahabat properti ya. Jadi asumsi di otak kita hilangkan dulu bahwa berbisnis properti itu harus tanahnya luas-luas. Kalau pemula ini tidak harus seperti itu, sahabat properti. Tapi kalau memang Anda punya tanah yang memang luas, yang besar, dan Anda mampu mengelola dan punya modal, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, pertanyaannya kemarin seperti yang tadi bilang teman kita dari sebelumnya, kita mengatakan bahwa bisa nggak sesuai dengan judul pada hari ini, bagaimana kita berbisnis properti dimulai dari modal yang kecil, dari halaman rumah kita saja. Halaman rumah kita yang punya luas, atau halaman rumah saudara, atau halaman rumah teman, siapa aja sahabat properti yang bisa halamannya bisa kita jadikan sebagai untuk kita jadikan perumahan 3 unit 4 unit. Ini contoh sahabat properti, ini belakang kami ini kan rumah. Nah, di depannya, depan seperti ini ada halaman sahabat properti. Ini lumayan luas ya. Lebar panjang 19, kesananya itu sekitar 100 meter persegi. Nah, kita ambilnya ya 50 meter persegian, tidak usah banyak-banyak lah untuk pemula, 5 cukup. Artinya kalau 10 meter 10 meter, artinya kalau kali 5 kan 50 meter persegi sahabat peti. Itu kalau kebetulan tanahnya luas. Tapi kalau kebetulan tanahnya kecil, hanya bisa untuk 30 meter persegi, ke depannya, ke belakang bisa 10 juga, itu udah bisa sahabat properti. Ini 10 kali 10 tanahnya udah 100 meter persegi. Kita sudah bisa mengerjakan satu unit rumah. Kalau 10 kali 10 itu tipe 36, tipe 45 bisa sahabat properti. Kalau lebih dari tipe 75 itu harus ditingkatkan. Jadi banyak cara sahabat properti. Nah, kesimpulan dari pertanyaannya, bagaimanakah cara menjadi developer? Jadi developer pemula tanpa PT tapi individu. Nah, syarat yang paling utama itu sahabat properti harus, pertama, lahan sudah ada, oke. Yang kedua, untuk ya ini yang paling penting itu sahabat properti, kalau tanahnya sudah ada, modal sudah ada, artinya Anda tinggal cara mencari customer calon pembeli rumah Anda. Nah, rumah yang kita jual ini kan tidak mungkin orang beli cash and carry sahabat properti, jarang sekali. Tapi kalau memang ada orang beli cash tunai, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau untuk saat ini orang lebih cenderung beli pakai kredit kepemilikan rumah, sistem KPR. Nah, untuk pakai sistem KPR ini bagaimana Bang? Nah, ini salah. Ini yang akan kita bahas inti di sini sahabat. Jadi developer pemula, walaupun kita tanpa PT, developer individu, hal yang perlu untuk bisa dulu santai ini panas. Jadi untuk bisa kita KPR, untuk bisa memakai fasilitas kredit kepemilikan rumah di KPR kan bank mana saja boleh. Itu syaratnya ada 2 sahabat properti. Pertama adalah lahan, tanahnya, rumahnya sudah ada. Yang ketiga, izin yang diperlukan itu hanya 2 saja, izin IMB, sekarang PBG namanya, peruntukan bangunan gedung. Ketiga, yang kedua, yang keempat adalah sertifikat hak milik atas nama ya. Sertifikat penting sudah dipecah, itu lebih baik lagi. Nah,
bagaimana Bang cara salah satu bank biasanya bisa meng-KPR-kan rumah yang kita telah ada itu harus ada dua. Pembeli ya pasti harus ada. Yang kedua, IMB PBG-nya harus sudah ada, sertifikat sudah dipecah. Nah, bagaimana cara supaya sekarang PBG itu yang sulit sekarang sahabat seperti izin mendirikan bangunan. Nah, salah satu syarat untuk bisa, ini salah satu ya. Bukan begitu, memang online seperti itu. Anda harus ada gambar bestek. Nah, gambar bestek itu gambar yang dibuat oleh arsitek atau konsultan pembangunan, konsultan perencana. Nah, untuk bisa mencari sekarang tuh banyak sekarang jasa-jasa yang di online seperti di Instagram ada, di Facebook ada yang menyediakan jasa pembuatan gambar desain. Oke. Itu gratis apa bayar Bang? Nah, itu juga ada pertanyaan Bang. Jangan sesekali kalau kita pay business developer mintanya gratis semua. Seperti ini juga tidak etis ya. Karena membuat gambar desain itu perlu biaya, akal pikiran dan pengalaman. Jadi Anda bayar saja, nggak mahal kok, murah. Paling-paling ya 3 juta 5 juta lah Anda keluarkan budget sekian gitu, gambarnya oke, gambar sesuai dengan apa yang Anda inginkan, cari market pasarnya seperti apa. Nah, dasar market dari gambar bestek tadilah kita baru bisa mengusulkan izin-izin IMB atau PBG kita bisa keluar sahabat properti. Nah, kalau sudah keluar beberapa unit izin mendirikan bangunan, sertifikatnya sudah ada, bangunan fisik pun sudah ada, si pembeli pun sudah ada, kita sudah bisa jualan sahabat properti. Artinya mudah sekali menjadi developer pemula, menjadi bisnis developer itu sahabat properti. Jadi nggak usah gede-gede tanahnya, kecil-kecil aja, cari halaman tanah tetangga, halaman tanah kita, halaman teman mertua juga bisa sahabat properti. Nah, kita jadikan sebagai, tentu harus minta izin dulu ya kalau punya mertua, jangan langsung aja, bahaya sahabat properti. Nah, selanjutnya Anda cari customer. Bang, bagaimana cara menjual rumah? Nah, kalau Anda ragu bagaimana sih menjual rumah, banyak seperti Anda buka YouTube, di sana banyak sekali YouTuber yang agen marketing properti yang teknik-teknik cara mereka kita tiru sahabat properti. Jadi tiru saja bagaimana agen-agen marketing itu cara jualan rumahnya. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Oke, jadi developer pemula itu kesimpulannya pertama, yang perlu izinnya tidak terlalu banyak. Yang perlu diizin developer pemula itu IMB, PBG, IMB izin pendidikan bangunan sudah tuh, pecah sertifikat sudah itu diizin ya. Asalkan rumahnya sudah ada, konsumennya sudah oke, harga disepakati, terus banknya sudah oke kerjasama dengan Anda. Selanjutnya Anda sudah jadi developer pemula, sudah dapat uang dan cuan. Oke? Kalau ada pertanyaan, salam properti.